Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 4 materi untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu komunikasi. Yang pertama, komunikasi Islam. Yang kedua, komunikasi efektif. Dan yang ketiga, strategi komunikasi. Dan yang keempat, teknik komunikasi. Baiklah teman-teman, pertama saya akan mempresentasikan mengenai komunikasi Islam. Definisi komunikasi Islam. Secara etimologi, istilah komunikasi dalam bahasa Inggris yaitu communication berasal dari bahasa Latin communis yang memiliki makna sama. Kata komunikasi juga dapat diartikan sebagai hubungan, kabar, pengumuman, dan pemberitahuan. Komunikasi Islam adalah peristiwa komunikasi di mana komunikator, yaitu dai, ustadz, mubalik, kiai, dan lain sebagainya, menyampaikan pesan atau mad'u secara verbal maupun nonverbal seputar ajaran Islam melalui metode dan strategi tertentu kepada komunikan, baik itu individu, jamaah, kelompok, umat, maupun masyarakat luas. Kemudian, komunikan atau mad'u mengolah, mempersepsi, dan merespon pesan tersebut. Komunikasi Islam juga dapat didefinisikan sebagai upaya komunikator dalam rangka mempengaruhi individu, jamaah, kelompok, dan masyarakat agar tumbuh kesadaran dalam diri mereka dan meyakini kebenaran ajaran Islam. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi Islam. Terdapat beberapa pandangan tentang unsur-unsur yang mendukung terjadinya peristiwa komunikasi, seperti yang dikemukakan Aristoteles bahwa praktik komunikasi hanya membutuhkan 3 unsur yang mendukungnya, yakni 1. Orang yang menyampaikan pesan atau komunikator. 2. Pesan yang disampaikan atau mat'ah. Yang ketiga, orang yang menerima pesan atau komunikan. Objek material dan formal ilmu komunikasi Islam. Yang pertama, objek material ilmu komunikasi Islam adalah semua aspek ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma ulama, dan qiyas yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang akidah, iman, akhlak, muamalah, pemikiran, sejarah peradaban, komunikasi, hukum, sosial, politik, ekonomi, teknologi, dan pendidikan. Yang kedua, objek formal ilmu komunikasi Islam adalah mengkaji salah satu dari objek material tersebut, yakni kegiatan mengomunikasikan ajaran Islam agar umat manusia masuk ke jalan Allah yang lurus dalam semua aspek kehidupannya. Adapun prinsip komunikasi Islam. Beberapa prinsip komunikasi Islam yang terdapat dalam Al-Quran setidaknya 9 jenis gaya bicara atau pembicaraan, percakapan atau qaulan yang dikategorikan dalam komunikasi Islam, yakni yang pertama, qaulan makrufan, yaitu perkataan yang baik. Yang kedua, qaulan kariman, yaitu perkataan yang mulia. Yang ketiga, qaulan maisyuran, yaitu perkataan yang mudah. Yang keempat, qaulan baligon, yaitu perkataan yang berbekas pada jiwa. Yang kelima, qaulan lainan, yaitu perkataan yang lemah lembut. Yang keenam, qaulan sadidan, yaitu perkataan yang tegas. Yang ketujuh, qaulan tasilan, yaitu perkataan yang berat. Yang kedelapan, qaulan aziman, yaitu perkataan yang besar. Yang kesembilan, ahsanu qaulan, yaitu sebaik-baik perkataan. Nah, dalam komunikasi Islam itu ada manfaat mempelajari komunikasi Islam. Yang pertama, sebagai sarana informasi, yaitu sebagai sarana dakwah yang dimana informasi ini sangat diperlukan bagi umat Islam untuk mempelajarinya lebih dalam dan mengamalkannya. Yang kedua, sebagai ajang memotivasi agar senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan karena sebagai bekal untuk ke akhirat kelak. Yang ketiga, tempat mengingatkan kepada hal baik dan buruk atau perbuatan nahi mungkar yang dimana sesama muslim harus saling mengingatkan sebagaimana diterangkan pada Al-Quran surah Al-Asyar ayat ketiga. Yang keempat, sarana bimbingan untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk mengaplikasikannya pada hubungan sosial di masyarakat. Adapun tujuan komunikasi Islam. Tujuan komunikasi Islam dapat dikategorikan beberapa upaya dan tindakan. Yang pertama, membuat manusia meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tunduk kepadanya, mendekatkan diri kepadanya, dan
refleksi terhadap apa yang telah diperbuatnya. Yang kedua, berupaya mengubah perilaku komunikan atau mad'u agar bersedia menerima ajaran Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebagaimana sebuah doa yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Yang ketiga, menjadikan manusia memperoleh hidayah, tumbuh kecintaan pada kebaikan, menjauhkan diri dari kebatilan, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Yang keempat, terbentuknya masyarakat Islam dengan predikat umat terbaik atau khairul ummah, yakni masyarakat Islam yang benar secara akidah, baik secara akhlak, kuat secara sosial politik, ekonomi dan kultural, sehingga kepemimpinan dunia atau qiyadat al-syariah dapat dipegang dan berada di tangan mereka. Yang kelima, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam secara keseluruhan dengan cara yang benar berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat diwujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi kehidupan yang humanis dengan merealisasikan ajaran Islam secara totalitas. Pembahasan yang kedua adalah komunikasi efektif. Apa sih pengertian dari komunikasi efektif? Pengertian dari komunikasi efektif adalah suatu kegiatan pengiriman makna atau pesan dari seorang individu ke individu lainnya, di mana kegiatan tersebut dapat menghasilkan makna bagi kedua pihak. Komunikasi efektif juga diartikan sebagai pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Unsur komunikasi efektif. Unsur-unsur komunikasi efektif terdiri dari 4. Yang pertama, komunikator dan komunikan. Yang kedua, pesan. Yang ketiga, saluran. Dan yang keempat, efek. Prinsip komunikasi efektif. Prinsip komunikasi efektif berdasarkan Rich terdiri atas 1. Respect atau menghormati. Terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Yaitu manusia diciptakan berbagai bangsa untuk saling kenal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Yang kedua, empati. Terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallahi walas-sahral harama walal hadil. Ya walal qalaida wala aminal baital harama yabtaguna fadlam mir rabbihim waridwana. Wa iza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an taqtadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Yang ketiga, audible atau dapat didengar. Terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la taqlamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui satupun, dan Dia pemberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Yang keempat, clarity atau jelas. Terdapat dalam
Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaja binaja binaja'in fatajat jayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Yang kelima, humble, yaitu rendah hati. Terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil lazina yamshuna 'alal ardi hauna. Shadaqallahul azim. Artinya, adapun hamba-hamba yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dalam komunikasi efektif, ada FOR dan FOE dalam komunikasi efektif. Frame of reference atau FOR adalah kerangka pemikiran berupa pengetahuan atau wawasan pemikiran yang diperoleh dari orang lain dan berbagai media dan menghasilkan pengertian yang spesifik bagi individu tersebut. Misal, kita bisa tahu apa yang ada di bulan lewat berbagai informasi yang disampaikan berbagai media dan kita tidak perlu repot pergi ke sana. Field of Experience atau FOE adalah lingkup pengalaman seseorang yang diperoleh dari pengalaman yang dia alami. Misalnya, keterampilan berbahasa Inggris merupakan FOE bagi orang yang mempelajarinya langsung. Syarat-syarat komunikasi efektif ada 5. Yang pertama, menciptakan suasana yang menguntungkan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti. Yang ketiga, pesan yang disampaikan dapat mengunggah perhatian atau minat di pihak komunikan. Yang keempat, pesan dapat mengunggah kepentingan di pihak komunikan yang dapat menguntungkannya. Yang kelima, pesan dapat menumbuhkan suatu penghargaan atau reward di pihak komunikan. Faktor-faktor dalam komunikasi efektif. Proses komunikasi tidak selalunya berjalan lancar karena penerimaan seseorang akan suatu informasi berbeda-beda. Ada beberapa faktor yang mendukung komunikasi efektif, antara lain 1. Pengetahuan, 2. Persepsi, 3. Lingkungan, yang keempat emosi. Secara garis besar ada 3 jenis hambatan dalam komunikasi efektif, yakni A. Hambatan fisik. Biasanya disebabkan oleh kondisi fisik lingkungan atau komunikator dan komunikan. Contohnya, gangguan sinyal karena cuaca, gangguan kesehatan, gangguan alat komunikasi, dan lain sebagainya. B. Hambatan semantik, yaitu situasi seperti ini bisa menjadi hambatan besar dalam komunikasi efektif, karena sebuah proses komunikasi akan dikatakan efektif jika komunikator dan komunikannya mencapai kesamaan makna. Yang C. Hambatan psikologis, yaitu perbedaan inilah yang menyebabkan komunikasi efektif jarang tercapai, karena antara komunikator dan komunikan punya cara berbeda dalam memandang suatu hal. Tujuan komunikasi efektif adalah memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima sehingga bahasa lebih jelas, lengkap, pengiriman, dan umpan balik seimbang, serta melatih penggunaan bahasa nonverbal secara baik. Pembahasan yang ketiga yaitu strategi komunikasi. Pengertian strategi komunikasi. Strategi komunikasi pada hakikatnya adalah perencanaan atau planning dan manajemen dalam penyampaian pesan untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup dari strategi komunikasi yaitu ruang lingkup strategi komunikasi memelihara inisiatif, yang dimana strategi inisiatif ini menjaga kebebasan bertindak dan memperkaya komitmen. Dan juga strategi komunikasi mesti menentukan langkah dan menetapkan tindakan terhadap peristiwa, bukannya bereaksi terhadap satu peristiwa. Penerapan strategi komunikasi. Penerapan strategi komunikasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, teknik komunikasi. Yang kedua, pendekatan kepada sasaran. Yang ketiga, saluran. Dan yang keempat, materi. Langkah-langkah menyusun strategi komunikasi.
Agar pesan yang disampaikan kepada sasaran menjadi efektif, menawarkan strategi komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, mengenal halayak. Yang kedua, menyusun pesan. Yang ketiga, menetapkan metode. Dan yang keempat, informatif. Yang kelima, persuasif. Yang keenam, edukatif. Yang ketujuh, kursif. Yang kedelapan, seleksi dan penggunaan media. Dan yang kesembilan, hambatan dalam komunikasi. Tujuan strategi komunikasi. Yang pertama, to secure understanding, yaitu memastikan bahwa terjadi suatu pengertian dalam komunikasi. Yang kedua, to establish acceptance, yaitu bagaimana cara penerimaan itu terus dibina dengan baik. Yang ketiga, to motivation action, yaitu pengingat untuk memotivasinya. Yang keempat, to all which the communicator sought to achieve, yaitu bagaimana mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh pihak komunikator dari proses komunikasi tersebut. Ayat Al-Quran tentang strategi komunikasi terdapat dalam Al-Quran Surah As-Sof ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah, jika kamu mengatakan apa saja yang tidak kamu kerjakan. Asbabun Nuzul. Sebagian ulama berpendapat Quran Surah Al-Sof ayat 2-3 tersebut menjadi teguran bagi sebagian sahabat Nabi yang membangga-banggakan perbuatan yang tidak mereka kerjakan. Mereka berkata, aku melakukan ini dan itu, padahal dia tidak melakukannya, dan Allah mencela mereka sebab sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Quran Surah As-Sof ayat 2 merupakan bentuk pengingkaran terhadap sikap orang yang berjanji namun tidak ditepatinya, atau yang berkata namun tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu teknik komunikasi. Pengertian teknik komunikasi yaitu cara, solusi, dan metode komunikasi maupun kepandaian seseorang dalam menyampaikan pesan, gagasan pemikiran, ide, atau yang lainnya untuk dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Unsur-unsur teknik komunikasi ada 7, yaitu yang pertama, sumber atau komunikator, yang kedua, pesan, yang ketiga, saluran atau media, yang keempat, penerima atau komunikan, yang kelima, akibat ataupun pengaruh, yang keenam, umpan balik, dan yang ketujuh, lingkungan. Apa sajakah teknik komunikasi? Teknik komunikasi ada 6. Yang pertama, redundance atau revision, yang kedua, canalizing, yang ketiga, informatif, yang keempat, persuasif, dan yang kelima, edukatif, dan yang keenam, koersif. Syarat-syarat teknik komunikasi. Syarat-syarat teknik komunikasi ada 5. Yang pertama, menciptakan suasana yang menguntungkan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti. Yang ketiga, pesan yang disampaikan dapat mengunggah perhatian atau minat di pihak komunikan. Yang keempat, pesan yang dapat mengunggah kepentingan di pihak komunikan yang dapat menguntungkannya. Dan yang kelima, pesan dapat menumbuhkan sesuatu penghargaan atau reward di pihak komunikan. Prinsip teknik komunikasi yang baik ada beberapa macam, yaitu 1. Berbicara efektif, yaitu jelas dan tidak bertele-tele. Yang kedua, berbicara penuh motivasi. Yang ketiga, berbicara untuk mendapatkan perhatian atau tidak membosankan. Yang keempat, berbicara melalui keinderaan atau meninggalkan bekas dalam pikiran lawan berbicara. Macam-macam teknik komunikasi. 1. Teknik komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang berbentuk lisan maupun tulisan. Contohnya, guru yang mengajar di kelas. Yang kedua, teknik komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, menggunakan bahasa tubuh seperti mimik dan gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Contohnya, berjabat tangan untuk menepuk lengan maupun bahu.
Yang ketiga, komunikasi tertulis, yaitu tindakan menulis, mengetik atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi. Contohnya, mengirim surat. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan teknik komunikasi. Terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 28 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma tuqridunna anhu butigo arahmatim mirabbika tarjuha faqullahum qawlan maisyura. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Cukup sekian dan terima kasih atas pemaparan materi yang saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.